Shalom, salam patunggilan. Jemaat terkasih, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Meski dalam situasi pandemi, kita tetap dapat melaksanakan ibadah secara online. Dan hari ini ibadah kita sangat istimewa. Sebab hari ini, Minggu tanggal 13 September 2020, kita melaksanakan ibadah syukur atau ibadah unduh-unduh yang kedua di tahun 2020. Ini termasuk juga Cajem Kucur, Pepantan Selorejo, Pos Gading secara serentak. Saat ini kita kembali diingatkan untuk dapat kembali mengucap syukur kepada Allah atas pertolongan dan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Ungkapan syukur kita tidak saja melalui persembahan yang berupa materi yang kita haturkan kepada Tuhan, terlebih adalah persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh pada saat ini, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mengucap syukur, dan biarlah sukacita Hari Raya Persembahan terwujud karena kehendak-Nya. Kita menghadap Tuhan, dan hendaklah di dalam hati kita senantiasa mengucap demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setia-Nya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita patut bersyukur pada saat ini di suasana pandemi, kita bisa menyatukan hati untuk mengucap syukur di dalam suasana Hari Raya Persembahan. Dan tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan saat ini tentu berbeda dengan kegiatan Hari Raya Persembahan sebelumnya. Namun tidak mengurangi makna ucapan syukur kita, maka marilah ibadah kita saat ini kita haturkan kehadirat Tuhan dengan kita menyatukan hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Di dalam segala situasi kehidupan, Engkau senantiasa campur tangan dan memberkati kami, hingga saat ini kami dapat bersekutu bersama
untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan di dalam suasana hari raya persembahan. Melalui ibadah saat ini kami memohon kiranya Tuhan campur tangan, memantapkan ungkapan sukacita kami, sehingga yang kami lakukan saat ini kesemuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Menghayati akan perjalanan hidup yang Tuhan berikan bagi kami tetap meyakini berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir untuk mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas segala pemeliharaan dan campur tangan-Mu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam kami membangun ibadah hari raya persembahan ini, kami benar-benar dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kami serahkan ibadat kami dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah sukacita ini terwujud karena kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Jika ada hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, ampunkanlah kami semuanya, sehingga ucapan syukur dalam ibadah hari raya persembahan ini terwujud karena kuasa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan dengan ungkapan pujian, bersama-sama kita mengungkapkan pujian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sebagai orang yang beriman, marilah kita nyatakan pengakuan iman kita perbaharui agar ketaatan kesetiaan kita ada di dalam Dia. Jemaat kami undang untuk berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan
duduk. Kita akan menghayati sabda Tuhan untuk mendasari di dalam kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Untuk itu mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, perlengkapi kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang kudus di tengah-tengah sukacita Hari Raya Unduh-Unduh, Hari Raya Persembahan. Kuduskanlah kami semua dan layakkanlah kami, agar firman-Mu tetap menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan tuntun, sehingga pewartaan ini terjadi dalam kuasa-Mu, dan pada akhirnya firman-Mu menerangi kami semua, memahamkan kepada kami akan makna kehidupan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 22 yang demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita menghayati sabda Tuhan ini, kita selingi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait yang pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari raya persembahan ini kita dituntun dengan pewartaan Alkitab dan ayat yang kita renungkan bersama, yaitu dari tema unduh-unduh saat ini di ayat yang ke-18. Akan saya ulangi pembacaannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya persembahan saat ini terasa khusus sebab kita lakukan di suasana pandemi, yang mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ibadah. Tetapi tanpa mengurangi makna dari hari raya persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita menghayati sabda Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan saat ini benar-benar menjadi berkat dan demi kemuliaan nama Tuhan.
Kalau kita perhatikan dalam kehidupan, maka gaya hidup seseorang itu sebagai ungkapan jati diri tentang dirinya sendiri. Dan itu pada akhirnya nampak di dalam kebiasaan dan tampilan sehari-hari. Nah, gaya hidup inilah yang mempengaruhi langkah-langkah kehidupan kita. Namun sejalan dengan gaya hidup itu, maka seseorang akan berproses di dalam perjalanan hidupnya. Yang tentunya di dalam berproses itu, kehidupan kita pun dipengaruhi oleh lingkungan dan juga situasi yang ada di sekeliling kita. Berbagai hal muncul, membuat kita berpikir, membuat kita mencari jalan keluar, yang pada akhirnya terbentuklah gaya hidup. Nah, di sana muncul karena juga ada pemahaman-pemahaman ketika merespon situasi, katakanlah seperti sekarang ini, di situasi pandemi saat ini, maka kita akan mengubah apa yang selama ini pernah kita lakukan menjadi hal-hal yang berbeda. Sebagai contoh, kita harus senantiasa pakai masker, kita harus cuci tangan di air yang mengalir, dan berbagai protokol kesehatan diajarkan kepada kita supaya menjadi kebiasaan kita. Nah, demikian juga dalam keadaan seperti sekarang ini. Pada akhirnya seseorang akan dapat memilih dengan lingkungan dan situasi yang ada, dapat memilih saya harus berbuat bagaimana. Dan itu bisa positif, dan itu yang dikehendaki, berpikiran positif untuk merespon situasi yang ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada tindakan-tindakan negatif atau pemikiran-pemikiran negatif yang mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Nah, itu kenyataan yang sekarang juga sedang kita alami. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, juga termasuk orang yang beriman, untuk persembahan sebagai rasa ungkapan syukur. Ketika ibadah ada di rumah masing-masing, kita juga mengungkap, monggo kalau mau mempersembahkan, gereja sudah menata. Belajar mengucap syukur menjadi bagian dalam kehidupan yang akhirnya tidak mudah untuk dilakukan sedemikian mudahnya. Yang berpikiran positif tentu akan menghayati, karena aku sudah diberkati oleh Tuhan, walaupun aku beribadah di rumah, tetapi aku akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin yang berpikiran berbeda akan mengatakan, lawang ibadah di rumah saja, sudah nggak usah persembahan, nggak usah mengucap syukur kepada Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya terkembali kepada kita. Dan menyadari kondisi yang seperti sekarang ini, ternyata juga terjadi di masa lalu di zamannya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika tadi, berpesan kepada jemaat, dan pesan itu berkali-kali atau tiada hentinya Rasul Paulus mengingatkan. Coba kalau kita perhatikan dari ayat 16 terlebih dahulu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara, 3 hal inilah yang dimunculkan oleh Rasul Paulus.
ketika menyikapi kehidupan yang sedang terjadi pada waktu itu. Ketika jemaat merespon situasi yang ada di lingkungan dan di situasi yang ada, Paulus memberi pesan kepada jemaat. Yang pertama, senantiasa bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Rasul Paulus menyampaikan hal ini dengan maksud ke depan jemaat Tesalonika tetap menjadi teladan bagi yang lain. Kesaksian melalui kebiasaan hidup itu yang hendak ditempatkan melalui pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dalam bacaan kita tadi. Sehingga kesaksian melalui kebiasaan hidup itu pada akhirnya mampu menjadi pola hidup sebagai orang yang beriman ketika menyikapi lingkungan dan situasi yang ada di sekelilingnya. Kalau kita perhatikan dari yang pertama, tadi dikatakan senantiasa bersukacita. Ungkapan ini Bapak Ibu merupakan ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup yang selalu mempunyai sikap optimis atau punya pengharapan dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Paulus berpesan senantiasa bersukacita dengan maksud supaya jemaat benar-benar kuat. Boleh saja tekanan hidup menimpa seseorang, tetapi perasaan sukacita tidak boleh pupus. Sebab dari sukacita itulah Bapak Ibu menandakan kualitas iman seseorang. Dan kualitas iman seseorang tidak ditentukan oleh situasi, tetapi dengan sukacita tadi, ia mampu merespon segala situasi yang ada, sehingga paparan dari Rasul Paulus, jemaat tidak lagi khawatir akan hidupnya. Ada kekuatan yang ingin ditampilkan, kekuatan yang membawa semangat baru. Yang kedua tadi disebutkan, tetap berdoa. Tentu di dalam hal ini ada penyerahan diri secara total, secara utuh kepada Tuhan. Kalaupun dalam kehidupan ada tekanan, ketika dalam kehidupan ada situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, maka supaya kesukacitaan dalam hidup itu tetap terjadi, maka jemaat tetaplah berdoa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah dan siap diperintah olehnya. Nah, dalam hal ini bukan sebagai manusia yang menuntut atau memerintah kepada Allah melalui doa, Tuhan cukupi kebutuhanku, Tuhan lindungi aku, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tetapi yang lebih utama, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga tetap berdoa ini menjadi kekuatan dalam kehidupan. Yang ketiga,
selalu bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit kita mengevaluasi dalam situasi pandemi sekarang ini yang sudah beberapa bulan berjalan. Mungkinkah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Coba renungkan pribadi-pribadi. Apakah aku sudah bersyukur kepada Tuhan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Apalagi kalau mau dikaitkan lagi dalam kehidupan bergereja. Semoga tidak ada yang berpikiran seperti yang saya katakan, kondisi pandemi kok mengadakan unduh-unduh. Situasi pandemi yang sulit begini kok masih ada basar, kok masih ada pengumpulan natura yang nanti akan juga dibasarkan atau mungkin dilelangkan oleh panitia. Atau mungkin berpikiran yang lain lagi, apakah gereja ini enggak tahu toh, kalau sekarang ini ekonomi sedang sulit, perekonomian sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita ingat dalam pujian Kidung Jemaat 450 tadi, kalau kita baca ayat 1, dikatakan hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar janganlah tekebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itulah kehendaknya. Coba kita renungkan dari Kidung Jemaat 450 tadi. Dalam susah pun senang. Berarti ucapan syukur itu tidak dibatasi dalam suasana yang berhasil saja, yang membuat kita sudah beroleh berkat saja. Tetapi dalam segala situasi kehidupan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah tujuan hidup kita. Sekaligus ini adalah ujian iman kita. Apakah kita bisa mengucap syukur? Dalam situasi yang tidak memungkinkan ini, masihkah kita bisa bersyukur? Bersuka cita dalam hidup, akhirnya bersyukur. Apakah dalam segala situasi masih memungkinkan kita mengucap syukur? Oleh sebab itu hari ini, ketika gereja bersama-sama mengadakan Hari Raya Persembahan, baik di Induk, Cajem Kucur, Pepantan Selorjo, dan Pos Pelayanan Gading, dengan kegiatan yang sudah ditata oleh panitia, bukan sebagai bentuk pemaksaan untuk adanya program unduh-unduh, tetapi ini adalah bagian dari ungkapan bagaimana kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Pujian tadi, Kidung Jemaat 450, itu yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, di suasana pandemi ini, di situasi kehidupan dengan gaya hidup yang bermacam-macam ini, maka tidak mengecilkan niatan kita untuk tetap bersuka cita, mengucap syukur di dalam kekuatan doa yang pada akhirnya kita lakukan saat ini menjadi berkat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat Hari Raya Unduh-Unduh, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sekarang tiba saatnya kita menghayati dari apa yang sudah kita renungkan tadi, dengan kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, dan kegiatan-kegiatan di gerejawi kiranya ini memberi kekuatan dan sukacita bagi kita semua, dan yang selama ini telah kita lakukan kiranya Tuhan memberkati. Kegiatan Hari Raya Unduh-Unduh kita akan jalani sesuai dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pelaksanaannya yang ditata oleh panitia ataupun oleh jemaat. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan syukur kita bersama pada saat ini, maka marilah kita mengungkapkan sukacita kita ke hadirat Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Bersamaan dengan kita menghaturkan persembahan syukur, baik yang berupa amplop syukur ataupun yang lain, marilah kita semua dasari dan kita ungkapkan dalam wujud pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 157, bait pertama dan yang kedua. Jaosno pisungsungmu aneng pasamuan klayar lilaning ati klawan legowo aturno pisungsungmu kanthi sukarano jaosno pisungsungmu dadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit sihing Allah. Kami rahing Gusti tanpa tinandingan sarana samubarang saisining bumi jerse rahmating Gusti tansah binabar jaosno pisangsamu dadya cihnaning bunga minangka panuwunmu wit sihing Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita telah kita lakukan melalui persembahan. Untuk itu mari kita haturkan kepada Tuhan, sekaligus juga melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami menghayati akan kesukacitaan kami yang senantiasa telah Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Ungkapan-ungkapan doa yang telah kami haturkan, Engkau berkenan menguduskan dan menyempurnakan, sehingga bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi rencana-Mu lah yang membawa berkat dalam kehidupan kami. Saat ini di tengah-tengah suasana Hari Raya Persembahan yang kami lakukan secara serentak, baik di induk calon jemaat Kucur, Pepantan Selrejo dan pos pelayanan Gading, dengan penataan kegiatan masing-masing wilayah, semuanya berjalan, dan biarlah itu semua terjadi dalam kuasa dan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Kami mengucap syukur dengan menghaturkan persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah, sehingga seluruh persembahan kami, baik tenaga, pikiran, dan juga persembahan yang berupa uang ataupun natura, semuanya Tuhan berkenan, urapi dan berkati, Tuhan kuduskan untuk akhirnya menjadi jalan berkat.
Di suasana pandemi ini, kami tetap ingin selalu mengucap syukur karena Engkaulah yang memenuhi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biarlah seluruh rangkaian kegiatan unduh-unduh hari ini Tuhan pakai dan Tuhan kuduskan untuk akhirnya menjadi jalan berkat. Persembahan hidup kami haturkan. Dan melengkapi semuanya itu kami juga menghaturkan persembahan yang berupa uang. Ataupun kalau kegiatan di Indo juga hendak kami lakukan, adanya basar, sekaligus juga lelang yang kami tata baik hari ini ataupun besok hari Minggu ke depan di tanggal 20 September. Namun kami percaya semuanya akan Tuhan tata dan Tuhan berkati, yang pada akhirnya rasa syukur kami bukan menjadi kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur di segala situasi kehidupan, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Untuk itu sempurnakanlah ibadah syukur unduh-unduh kami saat ini, agar kami semua tergerak dan ikut merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau campur tangan, Engkau memampukan dan menolong kami. Oleh sebab itu Bapa, melalui ibadah syukur unduh-unduh saat ini, biarlah semuanya berjalan dalam karya agung-Mu, yang pada akhirnya ungkapan syukur kami tidak menjadi padam, tetapi semakin membara karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencukupkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Biarlah dengan hari raya persembahan ini juga menopang pengembangan pelayanan gerejawi, terkhusus kami yang ada di Jemaat Sengkaling saat ini. Kami yakin Kau campur tangan dan menolong kami, dan pada akhirnya seluruh persembahan kami menjadi sarana berkat untuk pengembangan pelayanan gerejawi. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat, kiranya mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan, yang pada akhirnya ungkapan syukur menjadi bagian di dalam kehidupan yang dikerjakannya dalam ketaatan dan ketulusan hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biarlah hari raya persembahan saat ini akan berjalan dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit Tuhan jamah, yang Tuhan yang mengalami pergumulan, kiranya Engkau campur tangan memberikan kelegaan. Inilah permohonan kami yakin kuasa kasih-Mu tercurah atas jemaat-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas gerejawi bagi warga jemaat yang senantiasa mencari berkat melalui rejeki, melalui pekerjaan yang dilakukannya. Kiranya semuanya berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, mampukan bangsa negara kami untuk pulih kembali di dalam menghadapi situasi kondisi seperti sekarang ini, sehingga hanya damai sejahtera saja yang mengiring para pemimpin bangsa negara kami, dan sebagai warga negara kami semua dapat mendukung demi pembangunan bangsa negara tercinta Indonesia. Inilah Bapa doa permohonan kami. Kami mengakhiri semuanya dalam kuasa kasih-Mu dan berkatilah gereja-Mu. Dan biarlah seluruh aktivitas kami hari ini dan untuk seterusnya, semuanya terjadi dalam kuasa Tuhan. Demikian doa permohonan kami, semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan senantiasa mengingat bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Oleh sebab itu marilah tetap mengucap syukur di setiap peristiwa kehidupan karena Tuhan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Mengakhiri ibadah ini kita pujikan kidung jemaat 402 bait yang ketiga. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Sekarang terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja, di dalam beraktivitas, sehingga kehidupan sehari-hari saudara menjadi berkat dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.